Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kau awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. 'Mu, sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu,
sepertimu, sungguh indah namamu, namamu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadiratmu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milikmu selamanya. Sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib namamu, tiada sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Mau tak berkuasa mengalahkanmu, kau bungkam keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakanmu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak terbandingkan, kau tiada duanya, selamanya kau bertata. Kau yang berjaya, kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Kau tak terbandingkan, kau tiada duanya, selamanya kau bertata. Kau yang berjaya, kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Ibu Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita awali dengan doa.
Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar, tak kurang satu apapun. Semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Dan juga buat saudara-saudara kami yang ada di rumah yang beribadah secara online. Tuhan juga berikan sukacita kepada mereka ya Bapa. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh mendapat berkat. Baik melalui puji-pujian maupun melalui firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, Engkau juga mau urapi mereka yang melayani pada pagi hari ini ya Bapa. Baik pemain musik, WL, singer, sound system maupun multimedia. Tuhan berikan pada mereka urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dan juga mereka yang membawakan firman Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu Tuhan boleh mengubah hidup kami, boleh menjadi kami lebih dekat kepadamu, mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila mana ada satu kuasa yang tidak suka dengan ibadah kami pada pagi hari ini, saat ini Tuhan, kami semua sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar dari tempat ini. Dan rumah ini adalah rumah-Mu ya Bapa. Hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dosa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah minggu pertama dari bulan November. Ya, setiap awal bulan kita mengadakan perjamuan suci. Makan roti dan minum anggur sebagai tanda kasih Tuhan ke dalam dunia ini. Kepada saudara dan saya, kepada manusia yang berdosa, agar kita diselamatkan. Sebab itu kita mau bersyukur bahwa kasih-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, baik kita yang beribadah secara online, onsite. Biarlah Tuhan lewat kasih dan anugerah-Nya lewat perjamuan suci ini, boleh kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Dari hari ke hari, ke arah Dia yang lebih baik dan lebih baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita mau bersyukur, bersyukur, bersyukur,
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita katakan ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Bersyukur, 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 wah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu bagi kami. Haleluya. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kiara lala mara 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 mara. Haleluya. Kiara lala mara 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 mara. Haleluya. Terima kasih buat kasih dan sayang-Mu atas kami. Haleluya Tuhan. Kalau bukan karena kasih-Mu kami tidak ada di tempat ini. Kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan kami akan binasa. Kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan kami akan terhilang selama-lamanya. Karena kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan, hidup ini tiada artinya. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah dan kasih sayang-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kasih Allah telah menyatakan kepada kita. Sebab itu tinggal dari bagian kita merasakan, menanggapi kasih Allah itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ragu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Allah yang mengasihi kita bukan hanya sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan. Biarlah orang-orang benar, kita mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang saudara bagi berdiri. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku adalah orang benar Tuhan. Sorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Sorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebesar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebesar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Katakan jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kepada kita. Katakan sekali lagi. Bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Amin. Masih tetap berdiri. Kasih Tuhan telah ditunjukkan kepada kita. Dan kita akan bersekutu kembali lewat perjamuan suci dan minum anggur. Biar kita menyadari bahwa kita berharga di mata Dia. Saudara yang kecewa, saudara yang sekarang terpuruk, saudara yang kehilangan, saudara yang sakit penyakit. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Aku berharga di mata Dia. Amin, Yesus.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kunyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari kita merenungkan akan perkataan lagu ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat Tuhan yang telah kita terima hari ini, berkat-Mu yang telah ku terima. Aku kagum akan Kau Tuhan yang membuat kami terpesona akan Kau Tuhan. Sona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Saya mengundang hamba Tuhan maju ke muka dan membawakan firman Tuhan. Mata-Mu, oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh oh Tuhan beriak-riak di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau oh Tuhan memberkati kami lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini.
urapan-Mu turun atas kami, dan kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini di awal bulan November atau minggu pertama bulan November ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama, yaitu beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Baik, saya akan bacakan ayat tersebut. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya, ucapan syukur atas karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan, kita itu telah dikaruniakan dengan limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kasih karunia Allah, adalah sesuatu hal pemberian yang daripada Allah, yang diberikan kepada manusia, bukan karena jasa dan jasanya, bukan karena kebisaannya, tetapi itu diberikan oleh Allah kepada mereka yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa kasih Allah yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak menerima anugerah itu. Tetapi Tuhan memberikan itu bagi kita semua. Patutlah kita bersyukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya itu dalam kehidupan kita. Di dalam surat Timotius ini, bagaimana Paulus sendiri mengatakan bahwa bagaimana dia merasakan kasih karunia daripada Allah dalam kehidupannya. Kalau kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-12, yang ini juga merupakan ayat yang diberikan oleh Bapak Gembala sepanjang bulan November ini, bahwa bersyukur buat kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 ini tadi, katakan aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Apa yang dialami? Karunia apa yang dialami? Kasih karunia apa yang dialami oleh Paulus kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 ini, yaitu di mana Allah memberi kekuatan kepadanya. Kalau kita melihat perjalanan Paulus,
dalam pelayanan tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak hal yang dihadapi. Tetapi dia boleh melewati itu semua. Karena Tuhan yang menguatkannya. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Maka kalau kita melihat bagaimana waktu pertama dia mengenal Yesus. Orang-orang yang ada di sekitar dia. Menentang, mencurigai, bahkan tidak menerima dia. Karena memang masuk akal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kehidupannya tadi adalah seorang yang membenci Tuhan. Yang melarang orang-orang pada waktu itu untuk mengikuti ajaran daripada Tuhan Yesus. Sehingga waktu dia mengatakan bahwa dia adalah pengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tidak mudah begitu saja diterima Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ia ditentang, ia dicurigai. Belum setelah itu banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam pelayanannya, tetapi luar biasa. Dia boleh mengatakan di dalam ayat ini, ya, dia boleh bersaksi tentang kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Bahwa Tuhanlah yang menguatkan dia. Kalau dia boleh ada sebagaimana ada saat itu adalah karena kasih karunia Allah. Kalau dia boleh melewati berbagai tantangan, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang menguatkan dalam kehidupannya. Ya. Bapak Ibu, kalau umpamanya Bapak Ibu dan melihat di dalam 2 Korintus ya pasal 11, di situ bagaimana hal-hal yang dihadapi oleh Paulus sendiri. Ya, coba kita lihat sebentar di dalam 2 Korintus ya, pasal 11 itu mulai dari ayat yang ke-23 ya dan seterusnya. Nanti itu bisa membacanya ya di rumah. Bagaimana penderitaan yang dihadapi, penderitaan yang luar biasa yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi ia boleh melewati itu semua. Bukan karena kekuatannya. Ya. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena Tuhan yang menguatkan dalam kehidupannya. Maka kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 12 juga ayat yang ke-9. Namun ayat sebelumnya dikatakan ada duri dalam daging. Maka Tuhan, dia telah meminta kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu diambil daripadanya. Tetapi ayat yang ke-9 katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus bukan gak ada masalah dalam kehidupannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walau dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi dia juga sebagai manusia ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Memang kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan, kadang-kadang kita menuntut ya hamba Tuhan itu perfect, sempurna gitu kan. Sehingga kalau ada sesuatu, rasanya bagaimana gitu ya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi kita melihat Paulus, walaupun dia luar biasa dalam pelayanan, dia bisa memenangkan banyak jiwa. Mukjizat-mukjizat terjadi dalam pelayanannya. Tetapi di sini bagaimana ada duri dalam daging. Dia berdoa dan minta kepada Tuhan supaya itu diambil daripadanya. Tetapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan dinyatakan. Paulus diajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan di bagian lain,
Firman Tuhan berkata kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Bagaimana ungkapan daripada Paulus sendiri. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirian kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Luar biasa. Ya. Dia katakan kami tidak tawar hati. Walaupun mungkin secara fisik mengalami penurunan, mengalami perbedaan dibanding yang waktu-waktu yang lalu. Tetapi Paulus, ia tidak taruh hati melihat keadaan itu. Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang menolong dia. Dia atau Tuhan yang selalu menopang, menguatkan dalam kehidupannya masing-masing. Tidak heran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Paulus menegaskan apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Semua itu karena Tuhan. Dia boleh melewati berbagai penderitaan, aniaya, kelaparan, kekurangan, dimusuhi dan lain sebagainya. Tetapi dia boleh melewati itu semua karena Tuhan yang menguatkan dalam kehidupannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, maupun sidang jemaat Tuhan yang dari rumah menyaksikan tayangan ini. Bagaimana kita saat ini? Semakinkah mengandalkan Tuhan, merindukan kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Ya. Kita hanya mengandalkan Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan, bukan kepada berita-berita yang lain. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengar berita-berita sekarang ini, wah, rasanya secara manusia menggetarkan dan menakutkan. Tetapi kita punya Allah yang hidup, punya Allah yang maha kuasa, yang selalu menopang dalam kehidupan kita. Kita boleh melewati pandemi ini. Adakah Bapak Ibu yang ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak kan? Percayalah, orang lain boleh ngomong ini, ya para ahli apalah ngomong itu, silakan saja. Tapi kita tidak pernah undur daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan pasti menyertai dalam kehidupan kita. Ya. Bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dicukupi oleh Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan juga menolong, memberkati dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jangan hanya mendengarkan berita-berita yang ada saat ini, tahun depan ini, itu dan lain sebagainya. Udah gimana? Nggak usah takut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percayakan penyertaan Tuhan. Percayakan pertolongan Tuhan. Burung di udara dipelihara. Apalagi kita umat ciptaannya. Umat tebusannya. Yesus telah mati di kayu salib. Ya. Untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk kita semua. Tuhan pasti memelihara dan memberkati. Apa yang harus kita lakukan? Allah adalah berusaha dan tetap setia. Percaya kepada Tuhan. Yang pertama di sini bagaimana Paulus mengalami kasih karunia daripada Allah. Yang pertama, dia dikuatkan oleh Tuhan. Ya, siapa sih Paulus? Tidak lebih daripada kita juga. Punya kekurangan, punya keterbatasan. Tetapi dia boleh melewati itu semua karena Tuhan yang menguatkannya. Ya, sehingga kalau ada satu ayat kan di dalam firman Tuhan katakan apa? Bahwa ia telah
mencapai garis akhir. Luar biasa Bapak Ibu ya. Karena apa? Tuhan yang menolong dia. Bukan karena kekuatannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Persoalan apapun, masalah apapun yang kita hadapi. Tetaplah percaya bahwa dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Percayalah, dia akan menguatkan dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, kita kembali lagi tadi di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat yang ke-14-nya, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Apa yang dialami oleh Paulus? Yang pertama tadi, dia selalu dikuatkan oleh Tuhan. Yaitu Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Yang kedua adalah hidupnya diubahkan. Ya. Ayat yang ke-13 tadi, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Luar biasa. Ya. Hidupnya tadinya adalah seorang yang penghujat, seorang yang ganas. Namanya ganas berarti waduh, sangat menakutkan bagi orang-orang yang ada pada waktu itu. Yang tidak sejalan dan tidak sepaham dengan dia. Akan dilibas, ya, akan dihancurkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 8. Ya. Kisah Rasul pasal 8. Satu ayat di mana menceritakan apa yang dilakukan oleh Paulus. Ayat yang ketiga dikatakan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nggak ada belas kasihan. Pokoknya siapa yang mengikut Kristus akan diseret. Ya. Itulah keadaan Paulus. Tetapi Tuhan ubahkan, luar biasa. Bisa nanti membaca itu di dalam Kisah Rasul 9 ya. Tentang pertobatan Paulus. Dia diubahkan dengan luar biasa. Yang tadinya adalah seorang pembenci, sekarang adalah pembela Tuhan. Yang memberitakan firman Tuhan. Yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Bahkan di bagian yang lain katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal aku mencapai garis akhir. Dan menunaikan tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepadaku. Yaitu untuk memberitakan firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Yang tadinya adalah orang-orang yang menghalangi tentang pekabaran Injil. Tetapi saat ini dia adalah menjadi pemberita Injil yang terdepan. Dan tidak pernah takut terhadap tantangan yang terjadi di hadapannya. Ada satu perubahan setelah dia mengenal kasih karunia. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan umat Tuhan yang hadir saat ini? Waktu kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Telah menerima kasih karunia itu. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah dialahkan dengan keadaan situasi. Amin. Ya, pandemi yang terjadi. Belum nanti masalah. Ya, udah
baru mulai mereda pandemi ini. Ada lagi ginjal akut gitu. Ya. Nggak tahu apa lagi. Tapi percayalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melewati masa-masa itu. Pasti ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada maksud Tuhan bagi umat Tuhan. Ya. Apakah juga setelah kita ada di dalam Tuhan, apakah kita mengalami pembaruan hidup kita terus diubahkan dari hari ke hari. Sehingga kita boleh menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini yang harus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Paulus menegaskan lagi apa yang terjadi dan apa kehidupan lamanya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 22 ayat yang keempat dikatakan. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itulah kehidupan lama daripada Paulus. Dia lakukan gak segan-segan. Merestui. Dan termasuk Stefanus yang dilempari batu pada waktu itu. Tetapi setelah dia menerima kasih karunia daripada Allah. Di dalam 1 Timotius tadi ayat yang ke-13 dikatakan. Tuhan ubahkan kehidupannya. Oh luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 apa? Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama itu sudah berlalu. Bagaimana dalam kehidupan kita? Yang lama itu sudah berlalu atau masih dipelihara? Ya, dikatakan kalau kita ada di dalam Kristus dan kasih karunia Allah itu akan mengubah kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi sama seperti Kristus dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, maka kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekeliling kita, di dalam jemaat Tuhan. Ya. Lebih jauh lagi firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 dan 10 katakan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia ingat keadaannya waktu itu. Tetapi ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hanya karena kasih karunia Allah kita boleh ada saat ini. Dan kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Itu karena semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Hidup Paulus diubahkan dengan luar biasa. Sampai pada waktu itu, waktu dia baru bertobat, orang gak percaya. Gak nerima, dicurigai. Tetapi ia nyatakan itu dalam kehidupannya. Bahwa ia sudah diubahkan oleh Tuhan. Hidupnya sudah diperbaharui. Tidak seperti yang dulu. Tetapi saat ini dia hidup di dalam Tuhan. Kehidupannya yang baru boleh nyata dan mengiringi, dibuktikan dalam pelayanan-pelayanannya sepanjang kehidupannya. Bagaimana dengan sidang jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini? Marilah kita mau
senantiasa merindukan kasih karunia Allah itu dalam kehidupan kita. Yaitu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Hidup kita diubahkan dari hari ke hari. Dan kita boleh menjadi sama seperti Kristus. Itu yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Ya. Ada satu perubahan yang terjadi. Dan kalau ada perubahan itu, maka Tuhan akan Tuhan memakai hidup kita menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana hidup mereka diubahkan. Zakheus diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi seorang pribadi yang penuh kasih. Orang Samaria, perempuan Samaria yang ketemu dengan Tuhan Yesus, yang tadi orang yang berdosa, hidup dalam perzinahan. Tuhan ubahkan menjadi hal yang heran, dia boleh dipakai oleh Tuhan menyampaikan kabar baik buat daerah-daerah di mana dia berada. Luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau benar kita sudah diubahkan oleh Tuhan, maka akan nyata itu dalam tindak tanduk kita. Dalam perbuatan-perbuatan kita. Tuhan telah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan mau kita terus mengalami pembaharuan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali lagi di dalam 1 Timotius pasal 1 tadi. Ayat yang ke-15 kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang 13 dikatakan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dialami kasih karunia, apa yang dialami oleh Paulus. Yang pertama tadi, dia selalu dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Yang kedua, yaitu hidupnya diubahkan. Dari seorang yang ganas tadi, sekarang seorang yang lemah lembut, yang mengasihi jiwa-jiwa dan mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia diselamatkan atau menerima keselamatan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Ya. Keselamatan itu boleh diterima oleh Paulus. Itu kasih karunia. Bukan karena jasa-jasanya. Paulus seorang pejahat, seorang yang berdosa. Tetapi kasih karunia Allah dianugerahkan dalam kehidupannya dan dia menerima keselamatan. Demikian juga kita yang hadir pada pagi hari ini boleh kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa hanya keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang manusia diselamatkan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia daripada Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi oleh kasih karunia Paulus diselamatkan. Demikian juga kita yang hadir pada pagi hari ini.
oleh karena kasih karunia Tuhan, kita menerima keselamatan itu. Bukan karena jasa kita, bukan karena usaha kita, tetapi adalah anugerah daripada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dia rela mati di kayu salib untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk kita semua, supaya kita diselamatkan. Firman Tuhan katakan, ia tidak mendaki seorang pun binasa. Ya. Tetapi ia rindu diselamatkan. Ya. Jiwa-jiwa umat ciptaannya boleh menerima keselamatan. Pagi hari ini, biar keselamatan itu senantiasa menjadi milik kita. Bahkan di bagian yang lain katakan, ya, kerjakan keselamatan itu. Pertahankan itu dalam kehidupan. Ada tantangan, ada godaan. Tetapi mari kita mau tetap ada di dalam kasih karunia Allah. Dan tetap keselamatan itu menjadi milik kita. Yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Tuhan telah sediakan itu bagi kita semua. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini, di mana kita mengingat kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Untuk siapa itu? Adalah untuk kita. Supaya kita diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Luar biasa kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Paulus mengucap syukur kepada Allah. Apa yang kita dapatkan di dalam 1 Timotius tadi. Yang selalu memberikan kekuatan kepadanya. Paulus mengucap syukur kepada Allah. Karena hidupnya diubahkan menjadi baru. Paulus mengucap syukur kepada Allah. Karena dia telah menerima keselamatan itu. Hendaknya hal yang sama juga boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengubahkan hidup kita. Dan yang lebih daripada itu, Dia memberikan keselamatan. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur buat firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas kekuatan yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita diubahkan. Tidak seperti yang dulu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kedagingan. Tuhan ubahkan. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu kita mengucap syukur. Tapi kita mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana ada saat ini itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Biar kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan mengingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Paulus, ia tetap mengucap syukur kepadamu. Biar kami juga tetap mengucap syukur kepada Allah. Atas kasih karunia Allah yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami masing-masing.
Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang beracara terus-menerus. Oh Tuhan, dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga firman-Mu boleh oh Tuhan mengubahkan setiap pribadi. Dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberikan kekuatan. Engkau adalah sumber keselamatan bagi kami. Dan Tuhan telah anugerahkan itu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian sukacitaku penuh. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Refnya saja. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, darah Kristus menyucikan kita. Darah Kristus mengubahkan kita. Kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih yang tadinya kami ada di dalam, oh Tuhan, hukuman maut. Tetapi Engkau mengangkat kami. Engkau menebus kami Bapa. Sehingga kami boleh menerima pengampunan yang daripada Allah. Dan menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Keselamatan itu Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di mana oh Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh Tuhan, kami percaya bahwa oh Tuhan, roti dan anggur ini bukan makanan dan minuman biasa. Tetapi ada kuasa, ada mukjizat, ada kekuatan, ada mukjizat kesembuhan. Oh Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau rela mati di kayu salib, oh Tuhan, untuk menebus segala dosa-dosa kami. Bagaimana tidak mungkin Engkau mengaruniakan segala sesuatu bagi kami. Terima kasih Bapa. Sehingga kami tidak takut menghadapi masa depan. Dunia boleh berkata lain, tapi kami percaya Allah memelihara, Allah memberkati, Allah menguatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Hingga setiap orang yang menerimanya mendapat kekuatan yang baru. Dipersekutukan dalam Tuhan. Hidupnya diubahkan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Pakailah para hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus pagi hari ini. Berkatilah mereka. Jadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus
kehendak-Ku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, saudara sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Adakah hal-hal yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan? Akuilah di hadapan Tuhan. Ya, silakan datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Peganglah roti di tangan kanan. Haleluya. Percayalah. Dengan kita menerima tubuh dan darah Kristus pagi hari ini, kita dipersekutukan di dalam Kristus. Kita menerima anugerah kasih karunia daripada Allah. Dan Tuhan terus mengubahkan hidup kita. Tuhan terus memberikan kekuatan. Bahkan hidup kita diubahkan dengan luar biasa. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan pengorbanan Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Syukur bagimu Tuhan.
Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus yang telah menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percaya darah Kristus menyucikan kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hidup kami diubahkan. Menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Sakit penyakit kami telah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Ada kekuatan yang baru Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami pulang dari tempat ini tidak sama waktu kami datang. Karena Engkau telah memberkati kami. Entah sudah melepaskan kami. Dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu menerima anugerah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, mari kita nyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Sementara tempat perjamuan kudus dikumpulkan, kita akan mendengarkan warta jemaat pada Minggu 6 November 2022. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop yang ada dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Persembahan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sebagai berikut. Atau bisa memindai kotak QR yang tersedia di depan pintu keluar gereja. Jadwal kegiatan sepekan. Hari Minggu, ibadah remaja dan pemuda pukul 9. Ibadah sekolah minggu ABI pukul 9. Hari Selasa, persekutuan doa remaja dan pemuda pukul 18 atau 6 sore. Rabu, persekutuan doa umum
pukul 18.30. Kamis, ibadah kaum pria 18.30. Hari Sabtu, selamat pagi Pak Turyani, pukul 5.30 atau setengah 6 pagi. Dilanjutkan dengan ibadah WBI atau kaum wanita pukul 10. Lalu pada hari Minggu kita akan beribadah ibadah raya pukul 7 pagi. Pertemuan pendalaman Alkitab dengan tema diam. Minggu tanggal 13 November 2022 minggu depan. Bertempat di Gereja Suryani, pembicaranya Dr. Anda Sarah Selvi MA. Untuk semua jemaat terundang untuk menghadiri pertemuan PA ini. Kepada seluruh pengurus dan pelayan-pelayan diharapkan mengikuti pertemuan ini. Penjualan kupon makanan untuk kegiatan Natal. Bagi jemaat yang telah memesan menu minggu yang lalu dapat diambil setelah ibadah selesai. Himbauan kesehatan. Berikut jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, pertolongan, dan anugerahnya. Ini adalah jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober kemarin. Kita akan tetap dukung dalam doa. Bagi jemaat Tuhan yang memerlukan dukungan doa adalah Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Bapak Herman, suami dari Ibu Liliana, Bapak Sucipto Tanda Putra, ayah dari Ibu Erni, Bapak Aai, menantu dari Ibu Rohana, Ibu Nurbeti, Ibu Evi Mega, Ibu Syumoy atau Apo, Ibu Joko, ternyata Ibu Joko udah datang. Ya puji nama Tuhan. Ibu Lis Nawati dan Gio, anak dari Bapak Cien. Doakan sehingga Tuhan memberikan kesehatan dan pemulihan. Pelayanan doa dan informasi, jemaat Tuhan bisa mencatat, bisa menelepon, bisa berkontak bagi yang memerlukannya. Tuhan memberkati, kita akan akhiri ibadah, saya mengundang nanti Bapak Pendeta Yosia menutup dalam doa. Saya undang sidang jemaat Tuhan berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah melawat setiap pribadi dan memberikan kekuatan dan kemenangan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah hadir pagi hari ini. Tuhan yang terus pakai mereka. Tuhan berkati, Tuhan pimpin dan kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Bahkan mengalami kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin dalam segala hal. Terima kasih Bapa, Engkau yang Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang Tuhan menolong mereka. Kami percaya sidang jemaat-Mu selalu Engkau perhatikan dan peduli dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini di mana sebentar sidang jemaat Tuhan akan membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Mereka lakukan semuanya karena taat kepada firman-Mu, mengasihi Tuhan, dan mereka memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini buat sidang jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan.
Oh Tuhan, yang nama-namanya telah disebutkan tadi satu persatu. Kami bersepakat saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah setiap Tuhan sidang jemaat Tuhan yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan. Oh Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menerima kesembuhan yang daripada Allah. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Sehingga mereka tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Oh Tuhan, Engkau berkati mereka. Tuhan, tambah-tambahkan hikmah dan membuat mereka berhasil. Juga yang sedang menyelesaikan skripsi, Tuhan yang tolong Bapa. Mungkin saat ini mereka oh Tuhan mengalami kendala-kendala. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan mereka Bapa. Dan mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang mencari pekerjaan. Oh Tuhan, yang sedang berusaha, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan pekerja yang terbaik. Dan semuanya anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang sepanjang bulan Oktober yang berulang tahun. Namanya telah disebutkan satu persatu tadi. Kami berdoa dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkat kebahagiaan, berkat kesehatan, panjang umur. Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan yang terus memelihara, memberkati mereka Bapa. Dari sekarang sampai seterusnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat seluruh kegiatan-kegiatan yang ada sepanjang minggu ini. Tuhan yang berkati Bapa. Juga Tuhan perayaan Natal, panitia Natal yang sudah terbentuk. Tuhan pakai mereka Bapa. Dana-dana yang dibutuhkan, Tuhan yang sediakan. Kami percaya Engkau Allah kami, Allah Maha Kaya, akan menyediakan segala apa yang diperlukan. Tuhan pakai para panitia, oh Tuhan yang telah Tuhan terbentuk. Ada kesetiaan, ada kerjasama yang baik. Oh Tuhan, dalam melakukan apa yang harus dilakukan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan yang berikan hikmah kepada pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil kebijakan. Baik yang berkaitan dengan pandemi ini. Oh Tuhan, maupun kebijakan dalam pemulihan ekonomi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan hikmah kepada pemimpin-pemimpin kami. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati lingkungan di mana kami berada. Dan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang terus memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati pendidikanmu. Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa. Di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.
sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.